Halo sahabat pajak, perkenalkan saya Afrianti Hasanah. Saya merupakan salah satu dosen perpajakan di Politeknik Negeri Batam. Nah, hari ini saya akan membahas materi yang cukup menarik terkait dengan pajak penghasilan, yakni biaya yang diakui dan yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, atau yang biasanya dikenal dengan istilah deductible and non-deductible expenses. Menurut saya, materi ini menjadi sangat penting dalam mata kuliah perpajakan karena terkait dengan pajak penghasilan dan biaya. Nah, mengapa biaya menjadi sangat penting? Nah, karena biaya itu mempunyai efek langsung terhadap seberapa besar pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk negara. Nah, jadi kita harus mengetahui semua biaya yang diakui dan yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk perpajakan. Dan juga materi ini juga berkaitan erat dengan koreksi fiskal dan pelaporan SPT tahunan perusahaan. Jadi silakan disimak ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan dasar hukum dari materi ini adalah pasal 6 ayat 1 dan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada materi ini, kita akan belajar mengenai dua subtopik ya. Yang pertama yaitu biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto, dan yang kedua adalah biaya yang tidak diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Nah, sebelumnya rekan-rekan semua sudah pernah belajar kan mengenai pajak penghasilan? Pada materi tersebut dijelaskan bahwa yang dimasukkan dalam perhitungan di SPT tahunan adalah hanya objek pajak non-final. Sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 6, biaya yang boleh dibebankan perusahaan untuk kepentingan pajak itu adalah biaya yang terkait dengan 3M, yaitu yang pertama, mendapatkan, yang kedua, menagih, dan yang ketiga, memelihara penghasilan yang termasuk penghasilan non-final. Biaya 3M bersifat dapat dikurangkan atau deductible atas penghasilan bruto. Nah, apa-apa saja itu? Nah, yang A adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Nah, ini meliputi seperti misalnya biaya pembelian bahan baku, lalu ada biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja ini bisa seperti biaya upah, gaji, honorarium. Nah, tapi untuk biaya upah, gaji, honorarium itu yang diberikan dalam bentuk uang. Artinya, ketika dalam bentuk natura atau barang itu tidak bisa dibebankan. Lalu selanjutnya contohnya adalah biaya bunga, sewa, royalti, ada biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, lalu ada biaya promosi sesuai dengan ketentuan PMK. Jadi intinya biaya promosi ini harus ada daftar nominatifnya sebagai lampiran agar bisa dibebankan sebagai biaya. Lalu ada biaya administrasi, dan yang terakhir adalah biaya pajak selain pajak penghasilan. Lalu poin B adalah biaya penyusutan fiskal dan atau amortisasi. Nah, ini pasti juga sudah pernah dipelajari ya di mata kuliah akuntansi pengantar. Lalu yang C adalah iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Nah, ini biasanya juga pembagian dari pembayaran gaji karyawan. Lalu yang D adalah kerugian karena penjualan atau pengalihan harta. Nah, yang dimiliki dan digunakan untuk usaha atau kegiatan 3M yang tadi, yaitu kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oke, kita masuk ke poin E, yaitu kerugian dari selisih kurs. Misalnya perusahaan punya piutang, nah, lalu kursnya turun pas pembayaran, berarti perusahaannya rugi. Nah, ini diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto. Lalu yang F adalah biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Lalu yang G adalah biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Nah, ini biasanya dilakukan perusahaan untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Lalu yang H adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Nah, kalau di perpajakan ini menganut prinsip realisasi ya, bukan prinsip cadangan. Jadi jika piutang itu benar-benar nyata-nyata tidak dapat ditagih, itu baru bisa dijadikan pengurang dari penghasilan bruto. Oke, kita masuk ke poin I,
Nah, itu adalah sumbangan dalam rangka bencana nasional yang sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Lalu yang C, yaitu sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Nah, ini juga sudah diatur oleh peraturan pemerintah. Yang K, sumbangan dalam rangka infrastruktur sosial. L, sumbangan dalam rangka fasilitas pendidikan. Dan M adalah sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah poin I sampai M itu mengatur semuanya tentang sumbangan. Namun sumbangan di sini harus sudah ada peraturan pemerintah. Lalu di peraturan terbaru ada sumbangan untuk COVID-19. Itu dituangkan dalam PP 29 tahun 2020. Nah, ini peraturan terbaru ya. Di PP ini juga tertera macam-macam insentif pajak. Baiklah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai materi biaya yang diakui sebagai pengurang penghasilan bruto. Semoga mudah dipahami ya. Ayo kita dukung pajak Indonesia, pajak kuat, Indonesia maju. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.